Ini dia Hyundai Palisade, model SUV terbaru dari Hyundai yang diluncurkan untuk pasar Indonesia pada akhir tahun 2020 lalu. Dan di tahun 2021 ini, Hyundai menjadikan Palisade sebagai model SUV termahal alias tertingginya. Jadi bisa dibilang ini adalah model yang kelasnya di atas Santa Fe sebagai SUV termahal Hyundai selama ini, dan sekarang posisinya digantikan oleh Palisade. Mobil ini dipasarkan dengan harga mulai 777 juta rupiah dan yang tertinggi adalah 1,078 miliar rupiah dengan kondisi on the road DKI Jakarta. Apa aja yang menarik dan unik dari Hyundai Palisade ini, kita akan bahas lengkap di video ini. Oke, kita mulai dari soal desain. Hyundai Palisade pada fascia depannya punya tampilan yang gagah dan megah lewat grillnya yang super besar dengan elemen chrome yang mendominasi di bagian depannya. Logo Hyundai yang besar di bagian tengah ini paling besar dibandingkan seluruh model SUV Hyundai yang pernah ada sebelumnya. Seluruh elemen chrome ini membuat tampilan bagian depan dari Palisade tampil sangat mewah seperti SUV premium. Kemudian kalau kita lihat desain lampu depannya ini terpisah menjadi bukan 2 tapi 3 bagian sekaligus. Yang pertama di atas ini adalah menjadi positioning lamp, di mana terdapat LED DRL yang desainnya elegan, garis, dan di dalam sini juga menjadi tempat dari lampu sen yang semuanya sudah LED. Kemudian di sini ada spektrum kecil untuk sambungan LED bar dari DRL bagian atas yang kemudian terpotong lagi ke bagian bawah sehingga LED barnya memanjang ke bawah membentuk sebuah garis yang menurut Hyundai ini crocodile eyes atau mata dari seekor buaya. Kemudian di sini adalah tempat dari lampu utama, proyektor LED dan fog lamp yang juga sudah LED sepenuhnya. Kemudian elemen lain dari desain fascia depan adalah skid plate bagian bawah yang menampilkan kesan two-tone dengan warna abu-abu. Jadi selain mewah dan megah, tampilan depan Hyundai Palisade ini juga punya unsur tangguh karena ada skid plate yang menjadi elemen desain khas dari sebuah SUV. Di balik kap mesin ini ada mesin 4 silinder 2200 cc CRDI alias diesel andalan Hyundai yang juga sama seperti dipakai di Hyundai Santa Fe. Mesinnya sendiri punya tenaga 200 PS sementara torsinya 440 Nm yang dihubungkan ke semua roda untuk varian tertinggi dari Palisade ini yaitu Signature All-Wheel Drive. Jadi selain menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan, Hyundai Palisade juga punya sistem All-Wheel Drive yang menggerakkan seluruh rodanya. Tapi untuk sistem All-Wheel Drive-nya ini sendiri bias ke roda depan alias distribusinya lebih banyak ke roda depan. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Kalau kita bisa lihat desain samping dari Hyundai Palisade ini kurang lebih masih benar-benar mirip seperti siluet Hyundai Santa Fe generasi terbaru. Ada shoulder line-nya, terus lekukan-lekukan dari depan sampai belakang ini masih benar-benar mirip seperti Santa Fe. Tapi kalau dilihat di bagian kaki-kakinya, Hyundai punya velg berukuran 20 inci dengan desain two-tone yang cenderung sporty dan warnanya two-tone dengan ban berukuran 245/50 R20. Di unitas ini banyak pakai Bridgestone Dweller. Kalau dilihat secara desainnya ini lebih diutamakan kenyamanan daripada performa untuk off-road. Kemudian kalau kita lihat ke bagian atas ini ada spion yang dihiasi 2 buah lampu sen yang terpisah di bagian atas dan bawah yang sebenarnya garis desainnya ini mirip seperti garis DRL di fascia depannya. Nah, yang menjadi ciri khas dari Hyundai Palisade di bagian samping ini adalah list chrome di bagian atas dan bawah yang melintang sampai ke belakang tapi terpotong di pilar C. Seolah-olah dari jauh seperti terpotong menjadi model double cabin padahal masih menyambung sampai ke pilar D di belakang. Salah satu nilai unik dari desain Hyundai Palisade yang membedakannya dengan model SUV Hyundai lainnya seperti Santa Fe, Kona, dan Tucson. Untuk desain bagian belakang dari Hyundai Palisade ini kurang lebih juga senada seperti di fascia depannya. Kita bisa lihat untuk lampu belakangnya besar dan kotak ke bawah dengan ada aksen tertarik ke bagian samping untuk menciptakan kesan dinamis desain terbaru untuk Hyundai ini. Kemudian di sampingnya ada aksen chrome yang juga sedikit terpotong yang seharusnya mungkin menciptakan kesan tersambung ke bagian bawah seperti garis DRL di bagian depannya. Di sini ada tanda 2,2D yang menandakan kapasitas mesin 2200 cc diesel dari Hyundai Palisade, dan ini ada penanda model Palisade yang besar yang
mungkin nggak bisa kita temui juga seperti di SUV lain dari Hyundai seperti Santa Fe, Kona, atau Tucson. Kemudian udah tersedia wiper tentunya, dan roof spoiler dengan stop lamp di bagian dalamnya. Kemudian juga ada aksen skid plate di bagian bawah untuk menciptakan kesan two-tone dan tidak monoton. Dan knalpotnya unik, ada dua ujung pipa yang membuat tampilan Palisade ini lebih sporty. Pintu bagasinya udah bisa dibuka secara elektrik, selain ditekan dari tombol dari sini juga bisa dioperasikan dengan menekan tombol di remote kuncinya. Jadi lebih praktis kalau misalnya kita mau masukin barang banyak tanpa harus melepaskan tangan dari barang bawaan. Bagasinya seperti ini, punya kapasitas yang cukup untuk mungkin masukin 3 buah koper dalam kondisi kursi paling belakang diangkat. Sementara kalau untuk mau dapat kapasitas bagasi lebih besar lagi, kita bisa lipat kursi paling belakang dengan cukup menarik tali di bagian belakang ini. Kapasitas bagasinya jadi lebih besar berkali-kali lipat, dan di sini ada penyimpanan untuk alat yang akan menutup bagian bagasi kalau misalnya kursi belakang dilipat. Untuk kepraktisan lain dari bagasi atau kursi baris ketiga Hyundai Palisade, di sini ada tombol untuk melipat kursi baris kedua untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih lega lagi dengan cara yang praktis tanpa harus kita berpindah tempat dari mulut bagasi ke pintu bagian samping. Interior dari Hyundai Palisade ini lebih mewah lagi dibandingkan Santa Fe yang kelasnya ada di bawahnya. Kita nyalain dulu aja ya biar adem. Mulai dari bagian kokpit pengemudinya, setirnya juga punya desain yang masih sama seperti Santa Fe. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan sistem infotainment, jawab telepon via koneksi Bluetooth. Sementara di sebelah kanan ini ada untuk pengaturan atau memilih option dari multi information display di panel instrumen, dan di sini ada tombol untuk operasional cruise control tapi belum adaptif. Terus di sini belakangnya ada pedal shift kanan dan kiri untuk perpindahan gigi secara manual. Sementara untuk bagian panel instrumennya ini masih menggunakan kombinasi analog dan digital di bagian tengahnya. Dua dial analog di bagian kiri itu ada untuk tachometer dan temperatur, sementara di sebelah kanan speedometer, dan di bagian bawahnya itu ada indikator tangki bahan bakar. Sementara di bagian tengah itu layar digital yang menampilkan multi information display dengan fungsi atau informasi yang kurang lebih sama seperti di Santa Fe. Di bagian tengah ini ada layar infotainment yang sudah support sistem Android Auto dan Apple CarPlay. Kebetulan saya lagi connect ke Apple CarPlay. Di sini juga bisa koneksi wireless alias tanpa harus menggunakan kabel. Jadi kita bisa akses Google Maps, Spotify, dan mungkin Waze untuk navigasi dan infotainment di mobil secara lebih mudah dan terkoneksi ke smartphone. Sementara untuk smartphone-nya sendiri sekarang kita bisa charge secara wireless di bagian konsol tengahnya ini. Jadi nggak perlu lagi pakai banyak-banyak kabel di bagian tengah. Terus kita lihat ke bagian dashboardnya, secara keseluruhan ini juga mungkin masih mirip seperti Santa Fe, tapi punya aksen desain yang lebih mewah lagi. Kebetulan untuk signature all-wheel drive ini tampilannya gelap. Di sini ada panel plastik yang bertekstur mungkin seperti desain kayu kalau untuk mobil mewah. Sementara di sini ada panel soft touch bahan karet. Dan di sini untuk bagian infotainment sampai ke panel instrumennya punya elemen piano black. Ke bagian bawah di sini ada aluminium brush untuk menambah kesan mewah dan menjadi aksen warna untuk beberapa tombol untuk mengatur sistem infotainment. Ke bagian bawah ada kombinasi tombol putar dan layar digital untuk pengaturan AC yang udah dual zone untuk bagian depan, sementara di belakang juga kita bisa operasikan dan atur suhunya secara individual. Jadi mobil ini punya pengaturan AC dengan triple zone. Yang paling menarik di sini ada tombol putar untuk memilih driving mode dari Palisade. Ada 4, yaitu Comfort, Eco, Sport. Untuk fitur Smart ini akan membaca karakter mengemudi kita dan menyesuaikan gaya mengemudi kita. Terus di bagian tengah bisa kita pencet untuk memilih mode terrain, ada 3, Snow, Mud, dan Sand untuk menyesuaikan traksi yang dibutuhkan oleh sistem saat melewati medan-medan yang sesuai seperti modenya masing-masing. Di sini ada 2 pilihan mode yang menandakan ini adalah varian Signature All-Wheel Drive, sementara untuk varian bawahnya Signature atau Prime cuma ada pilihan driving mode 4, yaitu Smart, Sport, Eco, dan Comfort.
ke bagian kanannya di sini ada rangkaian tombol PRND yang menjadi tempat pengoperasian atau memilih mode transmisi. Jadi nggak pakai lagi sistem tuas tongkat seperti model konvensional. Dan juga ada fitur auto hold yang akan menahan laju mobil kalau kita mungkin lagi di tengah kemacetan, menginjak rem secara penuh dan kita bisa lepas tanpa harus membuat mobil melaju sendirinya. Kemudian di sebelah kiri ada tombol untuk downhill brake control. Di sini ada sensor parkir dan pilihan view kamera yang bisa kita tampilkan di layar infotainmentnya ini. Ke bagian bawahnya lagi, di sini ada 2 buah tombol masing-masing di sebelah kanan dan kiri untuk mengaktifkan fitur ventilated atau heated seat. Kemudian di sini juga ada kompartemen yang cukup besar kalau kita bisa slide untuk membuka, dan di sini ada 2 buah cup holder yang sekatnya bisa disimpan dan dibuka hanya dengan menekan tombol. Ke bagian belakangnya di sini ada armrest dengan bahan kulit seperti di joknya ini, yang kalau kita buka juga akan menyediakan kompartemen yang tidak kalah besarnya dibandingkan bagian tengah. Di sini lebih besar, lebih dalam, ada sekat tambahan untuk menaruh barang yang untuk lebih mudah dijangkau, dan di dalamnya ada 2 buah sumber listrik, yaitu power outlet 12 volt dan USB charging port. Untuk menciptakan kesan mewah dari Hyundai Palisade ini, bagian atapnya udah dilengkapi sunroof elektronik yang kalau kita lihat ke belakang lagi, kacanya sampai ke belakang, sampai ke baris ketiga yang menandakan mobil ini punya panoramic sunroof. Satu fitur unik dari sistem infotainment Hyundai Palisade adalah quiet mode, jadi akan memisah output suara yang dikeluarkan oleh sistem audionya. Jadi saat kita aktifkan quiet mode, audio hanya akan mengeluarkan suara dari speaker depan dan akan mematikan speaker di bagian kursi belakang. Jadi fitur ini akan membantu penumpang mendapatkan kenyamanan ekstra saat tidak mau diganggu suara yang berlebihan atau suara apapun saat mungkin mau tidur dalam perjalanan bersama Hyundai Palisade. Kursi baris kedua ini yang menjadi nilai jual utama Hyundai Palisade, yang khas dengan captain seat alias kursi yang terpisah untuk penumpang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Memberikan kesan berada di kursi business class di pesawat. Di sini kita dapat kursi individual yang besar seperti di kursi baris depan dan punya keleluasaan yang jauh lebih luas dibandingkan Santa Fe. Kita bisa recline, maju mundur, dan di sini ada armrest untuk kesan mewah yang lebih berasa lagi. Dan untuk fitur ya, di sini selain tadi sudah saya bilang ada panoramic roof, di bagian tengah kita bisa kontrol AC secara individual untuk baris keduanya, dan di sini juga terdapat fitur ventilated dan heated seat untuk kursi baris kedua kanan dan kiri secara individual. Ventilasi AC-nya ada di bagian atas, bukan di pilar B atau di bagian belakang konsol tengah, yang bisa kita atur lebih fleksibel untuk penumpang di bagian sebelah kiri dan kanan. Kemudian di balik sandaran kursi depan masing-masing juga ada slot USB sebagai sarana charging gadget atau smartphone kita selama perjalanan kalau duduk di kursi bagian baris kedua. Dan untuk armrestnya di sini sudah terdapat masing-masing 2 buah cup holder dengan ukuran yang berbeda, dan kalau kita mau nambah privasi atau mengurangi silau cahaya matahari, di sini ada sunblend alias tirai yang bisa kita naikkan dan pasang dengan mudah. Nah, kalau untuk kursi baris ketiganya kayak gini nih. Untuk posisi duduknya, bagian bawahnya ini agak sudutnya agak naik, jadi mau nggak mau posisi kakinya juga ikut nekuk ke atas. Tapi kalau untuk space, orang dewasa setinggi saya 170 cm masih cukup ya, nggak langsung mentok ke senderan kursi baris keduanya. Terus ada fasilitas apa aja untuk kursi baris ketiga? Di armrest masing-masing kanan dan kiri ada 2 cup holder, terus ada USB port untuk charging smartphone, dan di sini kita bisa lihat ada 3 headrest yang berarti kursi baris ketiga ini bisa dimuat untuk 3 orang penumpang. Terus kalau mau lebih nyaman lagi, masih bisa direbahin ke belakang senderannya. Ini posisi senderan paling rebah untuk penumpang kursi baris ketiganya. Dan nggak lupa, Hyundai juga menyediakan ventilator atau blower AC untuk penumpang di baris ketiga yang dioperasikannya dari baris kedua. Begitu masuk ke dalam kabin Hyundai Palisade, tidak sulit untuk membiasakan diri. Posisi duduknya sama seperti banyak SUV besar lainnya, tinggi dan commanding. Visibilitas ke segala arah juga nyaman karena diakomodir oleh kaca yang luas baik di depan, samping maupun ke belakang.
Karakter Palisade dalam kecepatan yang konservatif terasa tenang dan berwibawa, dengan ayunan suspensi yang kokoh dan lembut membuat kabin tidak banyak berguncang. Peredaman kabin yang setingkat di atas Santa Fe juga memberikan nuansa premium dan berkelas saat berkendara. Saat berakselerasi, mesin diesel bawaan Palisade juga seirama, merespons dengan torsi padat namun halus. Dengan karakter mesin yang tidak meledak-ledak ini, seakan Hyundai ingin memberikan sensasi mengemudi yang mewah dan nyaman untuk Palisade. Paling yang butuh penyesuaian untuk Palisade adalah tombol transmisi yang menggantikan tuas konvensional seperti dipakai pada Ioniq dan Kona elektrik. Jujur, walaupun dimensinya yang sangat besar, mengemudikan Palisade hampir sama rasanya seperti berada di balik kemudi Santa Fe. Pengendaliannya sangat mirip, kemampuannya bermanuver dan kepraktisannya saat diajak melalui jalanannya agak sempit. Nilai plus untuk Anda yang ingin naik kelas dari Santa Fe dan membeli Palisade. Ada 4 mode berkendara yang disediakan, yaitu Comfort, Sport, Eco, dan Smart. Saat dipindahkan ke mode Sport, sebenarnya sistem hanya mengubah karakter mesin menyalurkan outputnya. Torsi maksimal lebih cepat diberikan dengan perpindahan gigi yang langsung di RPM lebih tinggi, serta akan lebih nikmat untuk menggunakan pedal shift saat menyalip. Yang menarik justru mode Smart, yang akan mempelajari gaya mengemudi kita dan menerjemahkan algoritmanya ke setiap perpindahan gigi. Kalau sistem mendeteksi kita mengemudi ke arah eco driving, maka sistem akan membuat perpindahan gigi sedini mungkin agar putaran mesin terjaga. Sedangkan sebaliknya, kalau kita terbaca mengemudi dengan gaya yang agresif, sistem akan membuat perpindahan gigi di putaran lebih tinggi. Sayangnya untuk fitur multi-terrain control tidak sempat kami coba karena belum ada lokasi yang ideal selama pengetesan ini. Mau diajak cruising di jalan tol atau menjelajah jalanan sempit berkelok dan off-road, Palisade nyaman-nyaman saja. Seperti saya bilang tadi, rasanya sangat mirip dengan mengemudikan Santa Fe, jadi tidak perlu takut bermanuver di jalan sempit. Yang jelas, sebelum berkendara dengan Palisade tidak perlu terpengaruh oleh desain luarnya yang agak intimidatif. Bisa dibilang Palisade adalah cara Hyundai menawarkan nilai lebih sebuah kendaraan yang memiliki kombinasi nilai kenyamanan, utilitas, kecanggihan, dan kemewahan. Cukup cocok seandainya ingin dijadikan kendaraan para bos atau eksekutif yang ingin dimanjakan oleh kenyamanan dan kelengkapan fitur saat menjadi penumpang. Terima kasih sudah menyaksikan review ini di Otto. Jangan lupa share dan klik like kalau suka video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel The Official Otto dan Carvaganza. Main-main juga ke website otto.com, carvaganza.com, dan zigwheels.co.id.